Shalom, puji Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali malam hari ini. Saya akan membacakan satu renungan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dalam Keluaran 14 ini tindakan Firaun mengejar bangsa itu. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka menoleh dan melihat ke belakang, ada tentara Firaun yang mengejar. Dan mereka akhirnya berkata kepada Musa, apa yang kau perbuat ini? Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk kami mati di padang gurun ini? Kan kami sudah ngomong kami lebih enak jadi budak, kami lebih enak bekerja pada orang Mesir dan sebagainya. Mereka ngomel, marah, dan takut, khawatir. Padahal kalau di bacaan sebelumnya, saya bacakan di ayat yang ke-22 dalam Keluaran 13, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Dengan kata lain, pas Firaun mengejar bangsa Israel, bangsa itu masih bisa melihat tiang awan. Dengan kata lain, mereka masih bisa melihat penyertaan Tuhan. Tapi mengapa mereka takut? Mereka takut mati. Dalam bagian ini Musa tidak berkata apa-apa. Dia tidak hidup juga dalam ketakutan. Dia percaya bahwa masih ada Tuhan, ada tiang awan yang dilihatnya, maka Tuhan pasti akan menolong. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang percaya yang seperti orang Israel mentalnya pada saat itu. Mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami penyertaan Tuhan, mereka pernah melihat keajaiban Tuhan dalam hidupnya, tapi masih takut, tapi masih khawatir. Mereka melihat bagaimana tulah di Mesir itu, 10 tulah itu mereka melihat dengan mata kepala mereka, tapi mereka masih takut, mereka tidak mempercayai Allah. Dan itu banyak terjadi. Jangan sampai hari-hari ini kita seperti itu. Kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan, kita yang masih melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi begitu kita ada masalah, kita ketakutan. Ketika ada sesuatu, kita takut dan tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang suka membaca Mazmur 91, tapi hanya membaca saja dan setelah membaca berkata, yes, amin. Tetapi tetap takut. Dia kurang percaya dengan pertolongan Tuhan, kurang percaya dengan penyertaan Tuhan, tidak percaya dengan namanya kuasa Tuhan. Seperti bangsa ini, mereka masih melihat tiang awan, mereka masih melihat tiang api, dengan kata lain ada Tuhan di situ. Tapi mereka tetap ngomel, mereka tetap tidak percaya, mereka tetap bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, mereka marah dengan keadaan pada waktu itu. Padahal seharusnya mereka tetap tersenyum melakukan kegiatan mereka dan melihat orang Mesir datang biar saja, karena mereka tahu ada Tuhan di situ. Seharusnya hidup kita seperti itu. Tidak terlalu takut, tidak perlu khawatir. Tetap percaya ada Tuhan berada di samping kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang menghidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kalau engkau masih tetap mempercayai Tuhan dalam segala hal, dalam setiap aktivitasmu, engkau tetap mempercayai Tuhan. Ada Tuhan yang menolong engkau, ada Tuhan yang melindungi engkau, ada Tuhan yang menyembuhkan engkau. Seperti pujian yang mungkin Bapak Ibu hafal, satu-satunya yang kuandalkan adalah Yesus.
Engkau Tuhan penolongku, Engkau Tuhan penyelamatku, Engkau Tuhan penyembuhku, dan sebagainya. Percayai itu. Jangan hanya sekedar di mulut, tetapi lakukan dengan tindakan. Maka engkau akan melihat sebenarnya keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.